Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irna dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengalaman penggunaan media dan perubahan budaya yang dirasakan masyarakat dari masa lalu hingga saat ini. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah studi media dan budaya yang bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan media memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Baik, langsung saja kita akan mewawancarai. Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara ini. Kalau mau selamat pagi lah. Sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri dari nama dan umurnya Pak? Nama saya Marsudi. Umur saya 45 tahun. Nah, pertanyaan pertama itu Pak, media apa yang sering Bapak gunakan ketika masih remaja? Apakah menggunakan radio dan Radio dulu, radio gelombang. Karena dipakai berita-berita, dengar berita yang bagusnya. bisa lewat televisi juga nih Pak? Televisi. Iya. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara Bapak memperoleh informasi sebelum adanya internet? Ya mungkin yang tadi apa yang terkait radio dan televisi. Nah, selanjutnya menurut Bapak apa perbedaan terbesar antara media dahulu dan media sekarang? Contohnya kan sekarang Pak sudah menggunakan HP ya jadi. Ya sekarang media canggih-canggih sudah karena HP sudah ada. Apalagi mau dicari, televisi ada, antena parabola cantik semua. Begitu. Selanjutnya, apakah Bapak menggunakan media sosial saat ini? Bapak punya handphone? Saya HP saya sekarang HP kamera. Di situ menggunakan platform seperti WhatsApp dan ada WA tak? Ada WA ku, ada Facebook? dua HP ku. HP kecil satu, HP besar satu. WhatsApp ada. Selanjutnya, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kehidupan masyarakat menurut Bapak? Apakah ini membantu? Ini handphone membantu kita untuk saat ini? Ini handphone dia membantu kita masalah pekerjaan. Begitu digunakan dalam pekerjaan. Oke, baik. Apakah Bapak merasakan adanya perubahan budaya akibat perkembangan seperti kayak lagu-lagu dari luar negeri itu semakin mempengaruhi atau tidak? Saya kalau dari luar itu mungkin tidak betul, tapi kalau lagu-lagu Bugis saya paham juga. Oke, baik. Begitu. Selanjutnya, menurut Bapak apakah media membantu melestarikan budaya lokal? Tentu tadi ya yang lagu-lagu Bugis. Itulah bantu-bantu juga, menyanyi juga saya pandai. Kalau lagu-lagu Bugis, lagu-lagu apa itu? Jangan saja lagu orang putih, maksudnya tidak pandai. Dari luar negeri ya? Luar negeri. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menggunakan media? Saran-saran untuk anak-anak lah mungkin dalam menggunakan handphone supaya tidak berlebihan. Itu kan anak-anak itu bisa mempunyai handphone dari bapaknya saja. Dia mau belikan anaknya handphone, bisa juga. Jadi ini mungkin bisa dimanfaatkan ya Pak ya? Bisa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber. Mungkin itu saja wawancara kita pada hari ini. Saya Irna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, saya menemukan bahwa perkembangan media telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada cara masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga memengaruhi pola komunikasi, hubungan sosial, gaya hidup,
hingga budaya yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber menjelaskan bahwa ketika beliau masih remaja, media yang digunakan untuk memperoleh informasi adalah radio, televisi, dan surat kabar. Pada masa itu, akses terhadap informasi pasti terbatas sehingga masyarakat harus menunggu jadwal berita atau membeli koran untuk mengetahui peristiwa yang terjadi. Berbeda dengan kondisi saat ini, di mana informasi dapat diperoleh kapan saja melalui internet dan media sosial, hanya dengan menggunakan telepon genggam. Perubahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori determinisme teknologi dan yang dikemukakan oleh Misal Masluhan. Teori ini menjelaskan bahwa teknologi memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Masluhan, perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya menjadi alat bantu bagi manusia, tetapi juga mampu mengubah cara manusia berpikir, berinteraksi, dan menjalani kehidupannya. Dalam hasil wawancara terlihat bahwa perkembangan teknologi media telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Jika dahulu masyarakat harus bertemu secara langsung atau menggunakan media tradisional yang membutuhkan waktu lebih lama, saat ini komunikasi dapat dilakukan secara instan melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, maupun berbagai platform digital lainnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah mencapai pola komunikasi baru yang lebih cepat dan efisien. Selain mengubah cara komunikasi, teknologi media juga memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa dahulu masyarakat lebih sering berkumpul, berbicara secara langsung, dan membiasakan waktu bersama keluarga maupun tetangga. Namun saat ini banyak orang yang lebih fokus pada telepon genggam mereka dibandingkan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa media digital telah mengubah kebiasaan sosial masyarakat. Selanjutnya, hasil wawancara juga dapat dianalisis menggunakan konsep globalisasi budaya. Globalisasi budaya merupakan proses penyebaran budaya nilai dan gaya hidup dari berbagai negara melalui media massa dan media digital. Narasumber menyampaikan bahwa saat ini masyarakat yang mengikuti tren yang berasal dari luar negeri, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, hingga gaya hidup sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa media menjadi sarana utama dalam menyebarkan budaya global kepada masyarakat. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah memiliki dan mengakses berbagai budaya dari seluruh dunia tanpa harus datang langsung ke negara tersebut. Dampak positif dari globalisasi budaya adalah masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenal berbagai budaya dan memperoleh wawasan yang lebih luas. Masyarakat dapat belajar tentang kebiasaan, bahasa, maupun perkembangan yang terjadi di berbagai negara. Namun di sisi lain, globalisasi budaya juga memiliki dampak negatif. Narasumber menjelaskan bahwa sebagian generasi muda saat ini lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya risiko berkurangnya perhatian terhadap budaya lokal apabila tidak ada upaya pelestarian yang dilakukan. Analisis berikutnya menggunakan teori representasi struktural hal. Menurut struktural hal, media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk makna mengenai realitas sosial melalui representasi yang ditampilkan. Media memiliki kekuatan untuk membentuk cara masyarakat memandang suatu budaya, kelompok sosial maupun gaya hidup tertentu. Dalam wawancara, narasumber menjelaskan bahwa banyak orang meniru gaya hidup yang mereka lihat di media sosial. Mereka mengikuti tren pakaian, cara bicara, hingga pola konsumsi yang dianggap modern dan populer. Fenomena ini menunjukkan bahwa media tidak sekedar memberikan informasi, tetapi juga membentuk representasi masyarakat tentang apa yang dianggap baik, menarik, atau layak untuk diikuti. Menurut struktural hal, representasi yang ditampilkan media akan mempengaruhi cara masyarakat memahami dunia di sekitarnya.
Jika media lebih banyak menampilkan budaya populer dari luar negeri, maka masyarakat akan lebih akrab dengan budaya tersebut. Sebaliknya, apabila media lebih sering menampilkan budaya lokal, maka masyarakat akan memiliki kesempatan untuk lebih besar untuk mengenal dan menghargai budayanya sendiri. Dalam hasil wawancara, narasumber juga menjelaskan bahwa media dapat digunakan sebagai sarana pelestarian budaya lokal. Saat ini berbagai kesenian daerah, tarian tradisional, bahkan daerah dan bahasa daerah dan tradisi masyarakat dipublikasikan melalui YouTube, Instagram, Facebook maupun platform digital lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki peran ganda, yaitu berbagai sarana penyebaran budaya global sekaligus sebagai alat untuk melestarikan budaya lokal. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan pentingnya literasi media dalam kehidupan masyarakat modern. Kemudian, memperoleh informasi melalui media digital tidak selalu menghasilkan dampak positif. Narasumber menyebutkan adanya penyebaran hoaks dan informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah, memverifikasi, dan mengevaluasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan kepada orang lain. Menurut saya, setelah satu temuan penting dari wawancara ini adalah bahwa media telah menjadi bagian yang telah dipisahkan dari kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini dipengaruhi oleh media melalui mulai dari perolehan informasi, berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga mencari hiburan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa perkembangan media telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Melalui teori determinisme teknologi Mesluhan, dapat dipahami bahwa teknologi media telah mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat. Melalui konsep globalisasi budaya, terlihat bahwa media menjadi sarana penyebaran budaya dari berbagai negara yang memengaruhi gaya hidup masyarakat. Sementara itu, melalui teori representasi struktural, hal dapat dipahami bahwa media berperan dalam membentuk cara masyarakat memahami dan memaknai budaya yang mereka lihat setiap hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Irna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.